Selalu ada harga yang harus Anda bayar. Mungkin adalah sesuatu yang ingin ditekankan oleh penulis sepanjang episode 14 ini. Semua orang mulai tenang dan menghadapi konsekuensinya, mulai dari kehidupan rumah tangga yang kacau, kemunculan mantan kekasih, hingga menghadapi hukuman sosial. Episode 14 dimulai dengan Pi yang bergegas masuk ke lift kantor, sementara Seoban menahan pintu terbuka untuknya. Seoban bertanya padanya apakah yang dia katakan di klub golf tentang perceraiannya adalah lelucon atau tidak. Setelah pertemuan itu, mereka pergi makan siang bersama. Mereka dengan santai berbicara tentang perceraian. Pi yang bertanya kepadanya tentang sudut pandangnya, termasuk perceraian, pernikahan, dan sifat pria. Seoban bertanya padanya tentang putrinya dan mendiang ibunya. Disitulah hal-hal menjadi sangat sentimental di antara mereka. Di sisi lain, Dongmi terjebak melakukan semua kerja keras mengikuti Ami. Mereka terus memperebutkan Yusin. Ada juga adegan di mana Dongmi marah pada Ami yang memanggilnya tua di depan anak tiri kesayangannya. Sementara itu, sudah waktunya untuk awal yang baru bagi Bu Hye-ryung setelah berpegang teguh pada pernikahannya begitu lama, terlepas dari semua masalah. Mengapa membuang waktu ketika Sahyun dan orang tuanya begitu berinvestasi dalam membangun keluarga impian mereka dengan Songwon? Saat perutnya semakin besar, begitu juga keinginannya. Songwon terus menyajikan semuanya di bawah piringnya. Dari donat bengkok, bayi, makan malam keluarga yang hangat, rumah, hingga suami seseorang. Ayah Sahyun juga mengganti nama anjingnya dari Ye-jung menjadi Bada, nama cucunya yang belum lahir. Ibu Sahyun merengek untuk tidak terlalu sering mengganti namanya. Ibu Sahyun mengatakan bahwa anjing mengejar pemiliknya. Saya merasa lucu bagaimana itu juga bisa mewakili bagaimana pemiliknya suka menyalahkan orang, seperti yang dilakukan ayah Sahyun setiap kali dia menyukai seseorang, dia mengganti nama anjingnya. Setelah pembayaran terakhir apartemen Hye-ryung selesai, dia mengundang seluruh keluarga, kecuali Songwon, untuk makan malam terakhir sebagai sebuah keluarga. Wajahnya tersenyum, tapi jauh di lubuk hatinya dia terluka, dan merencanakan sesuatu. Mertuanya berbincang-bincang dan tersenyum seolah-olah perceraian itu terjadi secara alami, bukannya karena kesalahan Sahyun. Hye-ryung mengingatkan Sahyun untuk memberitahunya kapan bayinya lahir. Setelah mereka berpisah, Hye-ryung memeluknya dan memberitahunya untuk menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Ayah dan ibu Sahyun tercengang oleh senyum dan kemurahan hati Hye-ryung. Bagaimanapun, kita semua sudah tahu wanita seperti apa Hye-ryung sejak awal. Setelah makan malam, Hye-ryung pergi untuk menyematkan target berikutnya, dan juga untuk merencanakan tindakan balas dendamnya yang manis. Dia menghubungi Seoban dan mengajak minum koktail, dan Seoban setuju. Dia menghapus riasan matanya untuk memberinya tampilan yang lebih alami. Sepertinya Hye-ryung sudah selesai melakukan pertunjukan istri kaya yang sempurna atau mungkin ini juga caranya untuk mendapatkan simpati. Keduanya bertemu di ruang tunggu. Mereka meminum koktail dengan varian berbeda. Warna minuman Hye-ryung adalah merah sedangkan Seoban berwarna kuning. Saya tidak tahu apakah ini secara diam-diam mengisyaratkan perkembangan hubungan mereka di masa depan. Hye-ryung memberitahu Seoban tentang detail perceraiannya dan bayi haramnya. Seoban berpendapat tentang bagaimana bayi tidak menjamin pernikahan. Hal itu membuatnya untuk bercerita tentang perceraian orang tuanya selama masa mudanya. Dia mendesak Hye-ryung untuk menemukan seseorang yang lebih baik, sementara Hye-ryung berjuang sendiri untuk tidak menumpahkannya karena dia memang tidak memiliki niat lain terhadap Seoban. Dia bahkan dengan sengaja mencoba menyembunyikan perceraian Pi yang untuk menyelamatkan tempatnya tanpa mengetahui bahwa dia sudah mengakuinya. Sementara itu, momen paling efektif untuk membujuk seorang wanita adalah saat mereka rapuh. Dongma mengerti akan hal itu. Namun sebelum itu, terlihat sekilas jawaban kenapa Hye-ryung menunda pernikahannya dengan Gabin. Itu karena orang tua Gabin jatuh sakit dan meninggal. Gabin hancur secara emosional setelah mendengar tentang kedua orang tuanya pada hari pertunjukan musiknya. Meski begitu, ia tetap memberikan yang terbaik untuk penampilannya. Di kursi penonton, Hye-ryung dan Dongma duduk di baris yang sama, keduanya sangat fokus padanya. Gabin melirik keduanya seolah memilih jalan masa depannya.
Setelah pertunjukan selesai, Dongma membuat penampilan kejutan di depannya sambil memegang karangan bunga. Tidak lama setelah itu, Hae-ryun muncul dengan berjalan ke kamar dengan tatapan bingung. Gabin dengan cepat menebus ketegangan dengan memperkenalkan keduanya satu sama lain dengan cara yang paling canggung. Dia menyebut Dongma sebagai penggemarnya dan Hae-ryun sebagai tunangannya. Keduanya saling menyapa dengan canggung. Dongma memberinya bunga dan meninggalkan ruangan. Setelah itu, Hae-ryun memeluknya saat dia berduka. Keesokan harinya, Dongma meminta Gabin untuk bertemu tanpa mengetahui tentang kematian orang tuanya. Dia setuju saat berdandan sesuai dengan preferensinya selama mereka menjalin hubungan. Dongma meminta maaf karena menempatkannya dalam situasi yang canggung tempo hari, lalu ia bertanya tentang kabar orang tua Gabin. Gabin menangis saat menjelaskan tentang kematian mereka. Dia menyesal tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal yang tepat karena jadwal musikalnya. Dongma datang ke tempat duduknya dan memeluknya. Setelah itu, mereka terus menikmati percakapan di taman saat Gabin jatuh ke pelukan Dongma. Dan disitulah kita tahu bahwa semuanya mulai runtuh untuk Hae-ryun. Sementara itu, Hye-ryung bersiap untuk konferensi pers. Sedang Lan Sahyun menikmati kehidupan barunya bersama Songwon. Setelah Hye-ryung pindah, Songwon juga pindah. Orang tua Sahyun membantu mereka pindah dan mengatur barang-barang mereka. Keduanya bahkan meminta mereka untuk tinggal bersama. Songwon dengan senang hati merangkul kehidupan barunya sebelum badai. Seperti yang dikatakan orang tua, selalu ada harga yang harus kamu bayar, dan Hye-ryung siap membayarnya. Hye-ryung duduk di podium dengan semua kamera mengarah padanya. Dia masih tampil dengan tampilan alaminya hingga hari ini. Semua reporter sudah siap mengetik artikel paling sensasional. Terlihat ada keraguan di matanya, namun dia tetap melakukannya. Dia mulai dengan melemparkan umpan dan mengumumkan perceraiannya dengan cara klasik. Tidak butuh waktu lama sampai para reporter menangkap umpannya dan mulai menghujaninya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggoda. Dari lamanya pernikahan, usia suaminya, alasan dibalik pernikahan, hingga usia pelakir yang sebenarnya. Tekanan mulai meningkat. Awalnya, Hye-ryung tidak mau mengungkapkan identitas pelakor. Tetapi keadaan menjadi berantakan setelah seorang reporter memicunya dengan pertanyaan apakah Hye-ryung tidak terlalu perhatian pada pelakornya. Saat itulah dia menumpahkan semuanya. Tidak butuh waktu lama untuk artikel dan video menjadi viral. Perceraian Hye-ryung menjadi topik hangat di media. Dia mendapatkan banyak simpati sementara Sahyun menghadapi semua doktrin dari masyarakat. Tentu saja, orang tua Sahyun juga kesulitan menjawab banyak telepon yang mengkritik putra mereka dan seluruh keluarga. Songwon benar-benar bingung dengan situasi ini. Sementara itu, regu radio berdebat tentang tindakan Hye-ryung. Seoban jelas menentang tindakan impulsifnya, Pi yang membalas semua ketidaksetujuannya sementara Sieng memikirkan semua kemungkinan yang juga akan dihadapi anak-anaknya jika pernikahan Hae-ryun dengan Gabin menjadi viral. Bagaimana dengan Hye-ryung? Dia menikmati semua kemewahan sambil menelepon mantan ayah mertuanya hanya untuk menjebak seluruh keluarga, dan dengan tulus berharap mereka akan memiliki hari yang baik. Hye-ryung memiliki banyak kekuatan di belakangnya. Tidak ada yang tersembunyi dengan aman di bawah matahari. Sementara itu, Dongmi lelah berurusan dengan Ami. Sudah terlihat dari awal episode bagaimana Dongmi mencoba yang terbaik untuk menyabotase dan mengeluarkan Pi yang dari rumah. Tetapi ketika itu akhirnya terjadi, dia semakin terpukul bagaimana dia harus berurusan dengan wanita yang naif dan delusi seperti Ami pindah ke rumah dan membuatnya sakit kepala hebat. Setelah pertengkaran mereka yang tak ada habisnya, Dongmi meminta Ami untuk duduk dan bersikap sebagai wanita dewasa. Dia menjelaskan bagaimana Yusin dan Pi yang mungkin akan kembali bersama. Dongmi memintanya untuk menelepon Yusin tapi teleponnya mati. Dia kemudian bertaruh bahwa Yusin saat ini berada di tempat Pi yang. Ami, keras kepala seperti biasa, menyangkalnya. Ami percaya bahwa pernikahan Yusin berakhir bahkan ketika surat cerai belum selesai. Dongmi menamparnya dengan kenyataan dengan memanggil Pi yang sendiri dan menanyakan apakah Yusin datang ke tempatnya, dan Pi yang menjawab ya. Itu membuat Ami bingung. Dongmi lalu berkata bahwa Ami terlalu naif dan sama sekali tidak mengerti laki-laki.
Di sisi lain, Pi Yang tetap tidak terganggu. Dia pergi menonton musikal sendirian sambil melihat buklet dengan wajah Gabin yang ditampilkan di sana. Tiba-tiba, Seoban muncul dan mengejutkannya. Seoban kemudian bertanya apakah Si Eng akan datang atau tidak. Pi Yang mengerjai dengan mengatakan bahwa Si Eng sedang pergi ke kamar kecil, dan Seoban percaya. Dia kemudian meminta maaf setelah melihat Seoban membeli 3 minuman untuk menyaksikan pertunjukan. Waktu yang tepat untuk sebuah drama. Yusin pergi menonton pertunjukan musik yang sama dengan Ami. Saat itulah keduanya saling bertemu. Setelah bertemu langsung dengan Pi Yang, Yusin melepaskan tangan Ami. Saat Seoban bertanya pada Pi Yang menegaskan identitasnya dengan senyuman saat